Iya. Sam apa? Samsu. Selamat maksud saya. Oh, salah. Selamat datang di Radio Betul. Ruang Anak Desa, Betul Anak Desa. sekali, Pak. Bisa apa? Nah, Iya. episode yang keberapa ini, Pak? Kedua. Iya, Iya. betul. Kita perkenalkan diri dulu ya, karena Betul. kemarin beda ya. Beda, kemarin ada host namanya Khalid Basalama. Iya, Khalid Bas. Bukan. Bukan ya. Khalid Abdur. Kuho, Ya. kurang hormon. Kurang hormat. Iya. Kurang hormat. Iya, di episode kedua ini si hostnya ini Ya. udah ganti ya. Udah ganti Iya, tukar dengan tambah. dengan Bapak siapa sekarang ini? Dengan Bapak Duls. Dulu apa tuh? Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Ya. Teheran Duls ya. Ya. Teheran Duls. Ya, dan saya Beben Rantai ya. Beben rantai ya. Dikira Jajang Step. Kacau anak ini Pak. Aduh. Ucup karbu ya. Oke, di episode kedua ini akan Betul. sedikit membahas Membahas jalur tentang apa nih Pak? kita akan membahas tentang nostalgia di zaman-zaman SMA Oh, ya. SMA ya, zaman-zaman SMA. sekolah. Zaman-zaman sekolah. Kenapa gak zaman SMP PAUD gitu? Pak Ud, lupa Pak, saya Lupa. udah Oh, lupa. udah lupa ya? Udah lupa Ya. kalau zaman itu. Tapi emang di jenjang SMA itu emang apa nostalgia banget. Jadi Betul. momennya itu luar Luar biasa rame. Nah, gitu. Rame ya. Makanya rugi banget ya buat para pelajar-pelajar yang Iya. kemarin lulusan Covid. Iya, kasihan ya. Kasihan ya. Kasihan mereka nggak ngerasain bolos ya. Iya. Eh, Aduh. nganjuk gorengan ke kantin ya. Iya. Gak ngerasain darmaji gitu. Dari 5 ke 10. Beki mahal. Kacau Anda ini Pak, itu harus dibayar itu. Dibayar nyawa ya. Iya, enggak, Oh enggak. dibayar tunai. Oke. Itu nikah itu. Oh, nikah Itu ya. nikah itu. Beda lagi itu. Mm-mm. Ya Pak, apa momen-momen SMA ini banyak sekali ya. Betul sekali, Bapak banyak merasakan kenangan-kenangan. seperti darmaji itu Merasakan, kan. Bolos. sangat merasakan. Bolos saya dari satu tahun 6 semester. 6 semester. 1 tahun mah 2 1 tahun semester. 2 semester maksud saya. 1 tahun 2 semester itu merasakan bolos itu sekitar 90% lah. 90%. 1 tahun. Ya. Atuh meureun Kebanyakan ya. di DO Pak itu. Udah DO itu. 90%. Tapi kalau saya mah pernah di 1 semester itu bolos, cuman bolosnya seminggu 3 kali. Berarti selama 1 semester seminggu itu cuma 3 kali. 3 kali masuk. 3 kali masuk. Berarti seminggu kan 6 hari tuh. 6. Jadi 3 ya. Hari 3 Satu hari semester masuk. berapa? Jadi selama 1 semester 6 setiap bulan minggu, kan ya? setiap seminggu cuma 3 hari masuk. Berarti perhitungannya berapa tuh? 50% 1 semester, 50% aja. 50%. 50%-nya itu Pak. Itu masih enggak jalur DO Tapi itu. enggak di DO tuh. Enggak, itu cuma dipanggil ya, sama wali kelas gitu. Dipanggil Iya. sama malaikat. Enggak gitu Maut. kan. Tapi dipanggilnya cuma sama wali kelas Wali ya. kelas. Bahaya Aman kalau berarti ya. Kalau saya sebenarnya enggak suka bolos karena saya ada pacar di kelas. Oh iya. Tapi saya Percayalah. masuknya jam 10 siang. Di- Habis istirahat pertama tuh. Setelah di warung ya. Iya. Bagus. Pagi-pagi kan ngopi dulu tuh Iya. di kamar. Bagus banget Habis itu. mandi ngopi dulu di rumah. Cabut jam 9. Jam 9 berhenti dulu di warung. Jam 10 baru masuk Oh, tuh. iya. Kalau Asik kan? kalau kita Orang-orang mah- udah pada lusuh, udah kelihatan. mukanya. kita mah masih seger ya. Kita mah masih seger. Siga es kuwut. Esku. Ya tapi zaman itu ya SMA itu percayalah kalau Pak John mah itu punya pacar gitu ya. Betul, saya punya Kalau pacar. kita mah itu Kalau pas Pak kenapa Adul gimana? susah gak dapat pacar. Oh, punya pacar Ya dulu. karena pas awal masuk sekolah itu Ya. SMA itu ikutan paskibra. Ikutan paskibra. Jadi Jadi bentukan jadi agak bentukan agak hideung gitu. Balak-bek. Sarupna gitu. Aduh. hium Iya gitu. ya. hieum gitu. Hieum botak posisi. Botak kecil. Botak kecil terus masuknya itu sebulan telat. Telat Jadi kan, sebulan. jadi kan sebulan itu dipakai latihan sampai hari H 17-an. Itu sekolah udah masuk, kita Ya. mah masih latihan itu. Kira-kira. Jadi pas udah hari H baru kita udah hari H 17-an baru kita masuk. Jadi telat. Iya, iya. Jadi murid baru hideung botak. Berarti mah udah pakai baju putih abu gitu kan. Telat gitu. Jadi Putih gak dapet abu, pacar. abunya itu abunya kulit ya. Abu monyet itu.
Gelut gitu. Abunya bukan celana. Bukan. Gelut Abunya gitu kulit. kan. Jadi selama itu teh insecure gitu Insecure kan. pokoknya ya. Berarti makanya tadi itu apa? Jarang masuk Jarang masuk kelas. Insecure sama teman-teman yang udah biasanya anak SMA kelas 1 tuh udah persiapan dari kelas Betul. 3 SMP udah mulai saya pengen glowing nih. Iya. Jarang keluar. Iya. Pagaya-gaya gitu kan. Pagaya-gaya. Pagaya-gaya. Kalau kita kan kucoy. Kucel gitu. Oh pokoknya mah dulu we gitu kan. Ningali sareuk-seuk gitu Pak ningalinya. Sareuk-seuk. Iya. Sareuk-seuk. Tapi saya lumayan banyak ininya ya, banyak keluh kesahnya zaman SMA. Iya. Dari mulai sering di razia, terus putus cinta, Iya. terus musuhan sama temen. Iya. Kan di sekolah kita banyak komunitas ya, Iya. jadi agak lumayan lah, Agak lumayan persaingan. Agak lumayan iya apa Getreng gitu. ya. Kalau bahasa itunya Iya, getreng. getreng. Jadi kita banyak Kelas ininya, ya. banyak kelasnya gitu. Tapi itu jadi kenangan ya, Iya, Sekarang- manis gitu, Pak. kenangan manis, asik lah gitu. Asik. Jadi sebuah pelajaran buat kita bahwa emang nggak semua temen itu bisa bertahan sampai lama. Iya, betul. Gitu. Dan banyak sekali aturan-aturan sekolah yang akhirnya kita ngerasa sekarang nggak terlalu nggak terlalu bisa dipakai gitu. Iya. Jadi aneh-aneh gitu. Aneh-aneh kayak apa ya? Aturan apa Kayak ya? apa? Nah, ini yang paling bukan aneh gitu kan. Ini aturan kan kalau di sekolah itu kan bawa motor. Di SMA itu bawa motor ya. Iya. Bawa motor ya, Pak ya. Jadi anehnya itu parkir sembarangan, Pak. Parkir sembarangan ya. Nah, yang jadi anehnya itu saya itu kena parkir sembarangan. Padahal saya gak bawa motor ke sekolah. Aneh, Pak. Itu aneh banget gitu. Saya iya gitu kan. Terus siapa yang ini ya? Hah? Yang bawa motornya siapa? Yang bawa motor mah orang. Kenapa Anda jadi kena? Itu anehnya itu, Pak. Jadi gak masuk akal gitu. Padahal saya gak bawa motor, gak punya motor gitu. Aneh itu banget. Aduh. Parah itu. Itu ada kan ditulis ya. Kalau gak salah setiap 1 minggu sekali itu kan update Ya. poin ya. Update poin. Itu Saya poin udah mentok saya. udah bisa ditukar ya. Itu Ya. tukar Ke ini apa ke kupon DO. Bentar lagi Deo. Aduh. Bentar lagi Deo. Terus ini apa? Kayak razia rambut. Raja rambut. Raja rambut. Teman saya tuh Pak, ada cerita lucu nih. Teman saya lumayan panjang tuh rambutnya. Ya. Tapi belum terbilang gondrong ya. Jadi dia ngerasa bahwa menurut dia aman nih. Aman. Ya. Udah ada hawar-hawar tuh. Hawar-hawar menang beja. Beja-beja gitu. Beja-beja dari teman-teman kelas yang lain bahwa hari ini bakalan Razia. ada razia. Betul. Hari Selasa kalau nggak salah ya. Hari Selasa bakalan ada razia. Nah dia pede aja tuh. Iya. Pede aja dia. Diam di kelas. Pas masuk Iya. gurunya, dia pede tuh. Nggak ngerasa Aman bahwa, nih, aman nih. Aman gua aman. Dan ternyata si gurunya nggak pandang bulu. Oh, jadi gak pandang bulu. Nggak pandang bulu. Berarti dia gak ketahuan, Pak. Kalau gak pandang bulu, Apaan? gak ketahuan gondrong. Hah? Jadi pandangnya itu botak langsung. Kalau gak pandang bulu. Ya. Maksudnya Hah? nggak gitu maksudnya nggak pandang bulu pokoknya semua rata. Oh, semua rata. Semua rata ya. Dikira gak Pokoknya- pandang bulu, jadi ketahuan rambut. Kan rambut itu kan bulu. Pak. Iya, bukan, beda lagi. Kalau bulu itu Kelas masuk ke kategori bulu gitu kan. Ya, Bulu rambut. bukan, beda lagi. Oh, beda Kalau lagi. ada bulu itu bulu jemput. Ya, jemput. Oh, dijemput ya. Bulu jemput. Oh, beda lagi tuh ya. Beda lagi. Nah, di razia tuh semua. Cuman panjang dikit lah, beda-beda dikit sama temen yang lain gitu. Di rajianya gimana tuh, Pak? Di razia, dihabisin, Surat-suratnya. Pak. Bukan motor, rambut ini. Nggak ada surat-suratnya, nggak ada STNK. Surat-suratnya mana ya? Surat Nggak pakai helm dia. Gokilnya. Ya terus lanjut. Akhirnya di razia tuh sama guru. Habis besoknya Tumbuh lagi. dia enggak, dia kesel berontak gitu ya. Maksudnya ini Kamu- protes ya, protes. dia kenapa saya dirazia katanya, kan rambut saya rapi katanya gitu. Ya. Tiba-tiba besok hari Rabu berarti ya, Hmm. hari Rabu pagi saya lihat pagi-pagi dia pakai ini nih, pakai Topi. motor. Oh, Enggak. motor.
Iya pakai topi, pagi-pagi pakai topi di motor gitu. Dia nyampe ke gerbang. Wah, ada yang aneh nih menurut saya kan. Udah kelihatan tuh di pinggir. Udah semua. Udah kelihatan aneh tuh. Pas dibuka, kelihatan ada petunjuknya gitu, Pak. Iya. Jadi kayak avatar tau gak? Protesnya itu. Bentuk protes. Oh, bentuk. Dari belakang kayak petunjuk gitu, petunjuk terus diwarnain warna biru di depannya. Satu kelas, nggak tahu satu sekolah kayaknya ngetawain dia. Aduh parah itu. Oh, itu bentuk protes dia Itu ya. protes tapi emang keren juga sih dia. Punya Keren, keberanian. punya keberanian sampai ke situ. Kita Tapi mah kan guru nggak bisa ngapa-ngapain kalau udah gitu kan. Iya. Udah botak, terus dia botakin lagi, Dihantam marahin lagi nggak? Dihantam, enggak Dihantam lagi. Nggak dihantam lagi. Si petunjuknya itu gak di. Enggak, karena pendek banget. Berapa senti lah, 0, sekian senti lah Iya. gitu, pendek banget, cuman diwarnain. Iya. Saya ketawa tuh, sampai nyeri kulit beteng ya, ngelihat ininya, ngelihat Itu palanya. dokumentasinya ada gak Pak? Ada, nanti saya kirimin ya. Iya nanti soalnya penasaran itu. Iya. Soalnya Ada pas zamanan saya itu gak sampai segitu. Iya. Ini lumayan berkesan jadinya itu waktu ada raja-raja kayak gitu. Iya. Terus ngerokok Pak, ngerokok pernah. Ngerokok mah itu mah bukan diraja lagi, itu mah gak boleh itu Pak di aturannya. Ada teman saya yang ngerokok di ini Pak, waktu apa tuh yang biasanya nginep di sekolah tuh, ngerias-rias Oh waktu ini kelas meeting ya? bukan kelas meeting itu mah. Apa itu ya? PKPS itu. PKPS ya Iya, kalau nggak salah. PKPS. Waktu PKPS teman saya kan udah sekitar jam 9:30 tuh. Iya. Udah mulai sepi sekolah. Iya. Kalau udah mulai sepi, bawa rokok, garpit biasa. garpit ngeteng dua batang, Dua batang, gitu, goceng sama tiga batu batang, ya? ya, Iya. sama ale-ale, Ale-ale. bawa ke kelas. Waktu itu bukan sama ale-ale tapi sama kapal api, for app ya. sama kapal api Kapal api. yang diplastikin gitu. Ya, pakai sedotan nggak Pak? Pakai enggak panas. Kapal api dia ngerokok aja enak sambil Di kelas itu. di kelas sambil ngerias kelas gitu, ngecat kelas, terus ngedekor lah ini. Iya. Gitu. Tiba-tiba ada Cinta. wah enggak, ada cinta di sekolah bukan. Bukan. Ada ini OSIS. OSIS. Ada ya. OSIS. Cepu itu dia. Cepu biasanya kan OSIS. Iya, OSIS cepu kan. Cepu, Iya. gitu kan. Nah, si OSIS itu ngeliatin dari jauh ya. Iya. Ngeliatin dari jauh. Dia si teman saya ini, Iya. saya nggak sebutin namanya ya, takut Iya. dia malu. Iya. Teman saya ini waktu ada OSIS, katanya malah ini ngedadahin. Oh ngajakin kayak gitu kan. gitu. Halo. Halo, rokok dulu dong katanya. Mantap sekali dia. Maksudnya kan dia ngerasa bahwa ini udah bukan jam Dulu sekolah. Tapi kan itu di Lingkungan sekolah ya. lingkungan sekolah. Salah juga teman saya ini, Iya, kacau banget. teman saya ini. Nah, nggak lama dari itu, sekitar 10 menitan, Ya. saya juga sebenarnya sambil ngerokok sama, tapi dia yang ngedadahin si OSIS itu gitu. Tadinya nggak aware, mungkin si OSISnya ini ngerasa Diledek tertantang gitu, ya. Diledek gitu kan. Diledek. Ngeledek kayak yang ini si orang ini. Ngeledekmu itu. Duar. Geledek Oh, gitu. geledek. Geledek gitu. Oh iya, Pak. Geledek. 10 menit kemudian lah. Iya. 10 menit kemudian saya udah habis tuh satu batang. Iya. Dia baru nyedot lagi. Oh, nyambung lagi. Nyambung lagi baru kedua batang. Tiba-tiba Cinta ada datang kepadaku gitu gak Pak? bukan. Oh bukan. Ya? Tiba-tiba bukan Siapa? itu lagu. Tiba-tiba ada kesiswaan. Oh, masuk. kesiswaan. Iya, kesiswaan masuk. Ada. Sambil ngerokok juga Hey, kesiswaan. mantap. Pak, halo gitu gak? Enggak. Enggak. Oh, enggak. Enggak, sambil ngerokok juga siswaan Ya. yang ngerokok. Si teman saya ini dipanggil Sama kesiswaan. sama kesiswaan. Tiba-tiba das ditampar. Ditampar. Anjir. Ditampar dia. Keras. Ditampar habis itu. Tapi saya nggak ketampar Pak karena kebetulan rokok saya udah habis. Yang lucunya Nggak lagi, kegap gitu? yang lucunya habis ditampar suruh pulang kan. Ya. Suruh pulang ke sana, ke rumah. Hmm. Si kesiswaannya ini berdua sama siapa itu ya, asistennya kalau nggak salah. Asisten ya. kesiswaan. Masuk ke dalam dia celengak-celinguk nyari-nyari siswaan, Nyari-nyari mangsa. nyari-nyari mangsa. Ternyata
nyari rokok ternyata. Masih ada sisa gak? Masih ada sisa nggak di gini? Ada barbuk gak? Mana barbuk? Barbuk mana? Gitu si bungkus rokoknya dikocok-kocok gitu. Kosong ya, kosong ya. Ini. Ada tinggal satu batang lagi. Dia bakar lagi. Kenyot. Iya, dia bakar sendiri, habisin. Itu tuh cerita yang lumayan menegangkan ya. Lumayan menegangkan juga kayaknya kelam banget tuh teman saya ditampar sama ini. Tapi ada teman saya juga pernah ditampar tuh. Kasusnya itu gak ikut itu upacara. Ikut upacara itu, Pak. Pasti di warung tuh. Di warung, ya. Gitu kan, ngerokok biasa, makan ngopi gitu. Pas kelar upacara terus ada cepu. Ya. Di ini OSIS. Ya. Biasa itu cepu ya. Nah, mereka berdua itu ya. Si teman saya tuh. Berdua pakai tas, bubar upacara, kelihatan sama cepu. Terus dipanggil. Kelar upacara jadi dia sebelumnya belum masuk tuh. Belum masuk kelas. Langsung ke warung gitu kan. Salahnya dia bawa tas gitu. Jadi kelihatan gitu kan. Sama cepu itu langsung dilaporin ke guru. Ya, guru. Pak, tuh ada yang gak ikut upacara. Sama guru itu laporin lagi ke siswaan. Dipanggil lah. Sini. Lauk nih, cina. Ikan nih. Mangsa nih. Itu didagor itu, Pak. Sirahnya itu. Ditengar itu. Iya, langsung dipanggil ke lapang basket itu kan. Itu emang fisik main fisik itu masih lumrah ya. Iya. Masih lumrah waktu itu. Jadi kayaknya enggak terlalu se ketat sekarang gitu kan. Sekarang udah ada aturan-aturannya ya. Jadi mungkin udah mulai jarang. Kalau dulu main tengar itu, Pak. Main tengar, hajar aja gitu. Tapi itu bukan bukan salah ting itunya sih sebenarnya karena barudakna barudaknya itu yang ngalayet gitu. Nah, kalau gak ngalayet mah kayak saya itu gak ditengar gitu, Pak, aman-aman saja. Hah? Iya, kenangan yang gak bisa dilupakan selama Mos apa, Pak? Sama Mos. Oh, itu Mos. Sama Mos ya? Ya. Waktu Mos zaman SMA. Ikutan gak, Mos? Ikutan dong. Ikutan ya? Ikutan. Nah, ada juga yang lucu tuh. Pas Mos itu, Pak. Iya. Ada tuh waktu itu disuruh nyari permen Kiss. Iya. Yang bisa ada tulisannya. Bisa ditulisin, si bungkusnya itu ya, yang ada tulisannya di belakang. Bukan Kiss, apa ya itu yang bisa ditulisin belakangnya? Permen apa ya? Gak tahu. Pokoknya permen itulah pokoknya ya. Si permen itu ternyata waktu saya nyari dulu itu susah, Pak. Ya. Susah nyarinya, ke warung kemana-mana, pokoknya ke toko-toko gede di sini di daerah sini susah banget nyarinya. Ya biasanya sih pakai enggak langsung disebutin permennya apa, biasanya pakai clue gitu kan, Pak. Clue gitu. Jadi susah. Gitu. Nah, kebetulan saya dapat dari saudara saya yang pulang dari Bandung waktu itu, dari Bandung. Pesan, pokoknya permen ini hari ini mau dipakai, hari Senin mau dipakai buat Mos, hari Minggu datang tuh. Hari Sabtu sore datang dia ke rumah bawain permen. Nah, pas hari Minggu ada temannya bapak saya ke rumah. Dia mohon ke bapak saya. Mohon buat ngasihin si permen itu, Pak. Iya. Permen itu ke anaknya cewek. Oh, cewek. Dia cewek. Malum cewek ya, masih anak-anak gitu, nyari-nyari kayak gitu susah mungkin ya. Nangis katanya dia. Nangis kokosodan. Pengen permen itu ya. Nyari permen itu karena susah dan emang dia takut dihukum ya. Iya. Waktu ospek. Ternyata si bapak saya negosiasi pengen permen itu bisnis. Karena emang banyak sih saya satu bungkus stoknya banyak gitu, satu bungkus dia ngehargain. Gak apa-apa kata si bapaknya si anak itu, gak apa-apa, satu biji 10.000 katanya. Bisnis dibisnisin tuh, gak apa-apa sih katanya gitu. Ya udah saya kasih aja. Kan butuhnya itu 10 biji ya. Jadi 100.000.
Hebat. Dan ternyata ya, pas besoknya ospek, si permennya salah, bukan permen itu. Parah Pak itu. 100.000 salah. 100.000. Parah. 100.000 melayang tuh. Dihukum. Pokoknya udah keluar duit, udah nangis, dihukum pula. Pulang di itu apa? Aduh. Bebeja, pulang bebeja. Iya, tapi udah terlanjur, udah gimana lagi kan? Ya udahlah, pokoknya itu kayaknya yang lumayan berkesan ya waktu ospek itu, lucu itu. Iya. Lucu. Tapi kalau ngomongin ospek, MOS ya. MOS itu kayaknya terakhir datang pagi ya. Itu angkatan 2000 angkatan kita itu. Soalnya kesini itu kalau nggak salah datangnya itu jam 7-an, jam 7 ya, normal ya. Kayak waktu masih itu sekolah. masih subuh ya. Subuh gitu. Kita jalan kaki dari apa itu? Sekitar berapa meter tuh? Kalau nggak salah dari ruko gitu. 200 meter ya? 200 meter lah, 200 meter jongkok dari gerbang ya? Gitu kan. Jalan jongkok. Itu sekitaran jam 5:30 apa jam 5 kalau nggak salah ya? Iya. Masih jam 5-an. Soalnya pas waktu ke lapang basket itu kan bawa lilin Pak. Masih poek ya? Poek gitu kan, bawa lilin Pak itu. Jadi nggak terang itu. Jadi pas masuk ke gerbang itu nyalain lilin di lapang basket itu. Jadi masih poek gitu Pak. Iya. Tapi kesini itu udah pagi lah. Normal lah. Udah lumayan. Iya. Nggak terlalu seketat iya. Waktu itu ya. Benar. Jadi emang kesini kayaknya aturan-aturan makin kendor ya. Makin kendor gitu kan. Makin kendor. Makin banyak. Jadi akhirnya nggak ada kesan-kesannya gitu. Nggak ada kesan-kesan perjuangan susahnya gitu. Perjuangan susah zaman sekolah itu. Kita kan waktu itu kan pokoknya parah lah. Parah. Terus waktu saya pas MOS itu kan ada namanya tatib gitu ya. Tatib kalau nggak salah. Tatib si orang paling ngeselin pokoknya itu. Gitu kan. Musuh itu tatib. Asli. Orang nggak salah itu pasti salah gitu. Jadi diulik-ulik aja kesalahan. Nggak gitu. ada yang salah, pokoknya dicari-cari aja yang salahnya. Gitu. Padahal namanya orang ya Pak ya. Iya. Tempatnya salah gitu kan. Salah. Tapi kita nggak kepikiran ke sana. Iya. Kalau udah kepikiran ke sana, saya bakalan balikin. Namanya juga orang. Iya gitu kan. Tatib itu marah-marah terus. Marah-marah terus. Nyakitin mulu gitu kan. Parah itu Pak. itu ya. Saya itu waktu saking kesel sama tatib ya, itu pas makan itu Pak. Kita kan lagi waktunya jam-jamnya makan tuh di kelas tuh kan, makan sama Sukro itu Pak. Sukro itu makan sampai Sukro itu ngaracleng Pak itu. Kenapa itu? Itu datang bukannya assalamualaikum, pintu langsung digedor gitu ya. Digedor. Das gitu kan. Aji. Woi, kan sampai ngegulutukan itu Sukro. Asli Pak itu asli. Sukronya rabul gitu. Luas tuh Pak. Ngamuk-ngamuk datang Padahal kita lagi makan gitu kan. Lagi makan gitu. Jadi marah-marah gitu. Saya ini juga orang kenapa ya? Abis masih Sukro ngaracleng, terus kaget gitu kan, ngahulang kunaon ieu jelema gitu nya datang assalamualaikum ngagedor panto adat-adatan gitu kan. Gitu, stres gitu kan. Waktu pertama tahu tatib gitu kan ya. Iya. Sampai kesel itu Pak. Terus karena saya mah punya orang dalam gitu, bukan orang dalam, punya backing itu kan. Di sekolah ada backing. Kakak kelas. Kakak kelas dilaporin gitu kan. Si tatibnya itu. Kesel gitu Pak. Diadu dombain. Bukan diadu dombain. Jadi pas jam-jam istirahat gitu kan. Ya. Terus kebenaran ada tatib itu gitu kan. Langsung diomelin sama teman sama backing. Iya, sama Irjen. Parah. Irjen iya, backing. Enaknya itu punya backing, Pak. Iya, makanya sekarang yang kasus itu kan susah ini. Iya, backingnya kan banyak backingnya. Gitu kan. Iya. Verdi Sampo. Itu ngebudah, Pak. Apa? Samponya ngebusa ya. Ngebusa gitu. Aduh, jadi enak gitu punya backing Pak. Aduh, enak banget ya. Betul. Ada lagi nggak hal-hal yang apa? Ada. Jadi pas di kelas itu, di gugus kan. Nah, iya. Pas ospek itu ada gugus, ada namanya gugus gitu kan. Gugus itu kelompok gitu kan. Gugus. Di gugus itu ada nama jangan disebut lah inisial
inisial siapa, inisial apa pokoknya ya, yang celaka. Jadi dia itu kan ngeliat gitu Pak. Andas itu Andas. Bukan. Bukan itu mah orang SMP lain gitu. SMP lain, ngeliat itu Pak posisinya. Terus kan dia teh suka sama si ada cewek. Ya si bogoheun gitu kan. Suka sama cewek itu gitu kan. Sama si cewek si cewek itu ngedeketan saya gitu kan. Kayak yang deket gitu kan. Iya. Jadi cemburu tuh si cowok itu. Meren kan, cemburu kan. Jadi si cowok itu kan ke saya gitu kan. Ngambek. Serasa. Jadi tersaingi. Ngeliat gitu kan. Ngeliat. Terus gimana tuh? Ya saya cicing aja gitu kan. Dibiarin tuh. Biarin tuh. 1 hari, 2 hari masih gitu si cowoknya. Pas ketiga harinya disikat aja Pak. Disikat itu Pak. Dipukul dadanya ya. Dadanya. Tong surang-surungkan dada tuh nyeri. Disikat itu Pak. Padahal asli itu disikat. Tapi gak ngelawan. Kesalnya gitu ya. Kesalnya. Saking kesal. Itu ngeliat itu karena cewek itu. Padahal kita mah nggak ngerespon ceweknya gitu kan. Yang salahnya sebenarnya ceweknya berarti. Ceweknya gitu. Gimana kalau kita panggil aja cewek aja ya? Asli itu harus diriungkan Pak. Diriungkan ya? Diriungkan, gak enak tuh. Kesikat lagi itu dia. Aduh parah itu Pak. Luar biasa emang zaman SMA ya. Itu banyak kenangan. Terus sedih senangnya itu. Asli, ya sedih. Itu zaman SMA itu gak punya uang Pak posisi. Pokoknya kalau gak ada teman-teman udah gak bisa jajan gitu. Karena gini, kalau misalkan sekolah waktu pas SMA itu misalkan jajan punya 10.000, itu buat bayar yang kemarin tuh Pak. Udah bayar utang. Iya. Hari ini gak ada. Hari ini ngutang lagi gitu kan. Ngutang lagi. Aduh. Jadi gali lubang tutup lubang. Gali lubang gitu. Tutup lubang itu lagunya Bang Haji. Asli. Aduh. Waktu SMA itu. Jadi struggle-nya itu ya. Tapi kalau anak-anak sekarang kayaknya kalau gak bawa duit, gak bekal gitu kan. Kayaknya gak bakal sekolah. Apalagi gak punya motor itu gak bakal sekolah. Itu salahnya itu aturan sekolah tuh. Kalau nggak dibolehin bawa motor, mungkin nggak bakal ada persaingan gitu. Betul. Kenapa nggak dibiarin aja pakai angkot kayak gitu. Tapi angkotnya kan di sini mah susah Pak. Jadi akses angkotnya nggak ke pedalaman. Jadi khusus jalur provinsi gitu, jalan provinsi. Iya benar gitu. Nggak ke pelosok ya. Nggak ke gang gitu. Nggak ke Palayangan, nggak ke Palayangan. Nggak ke itu Cimahpar, nggak sampai itu banget ya angkotnya. Tapi SMA kita lumayan terkenal ya waktu itu. Best di daerah Sukabumi Pejampangan pokoknya gitu. SMA-nya lumayan terkenal. Tapi murid paling banyak itu ada berapa ya? 1.000 lebih ya? 1.000 lebih. 1.000 lebih dan banyak mencetak orang-orang yang luar biasa juga ya. Iya, kayak kita gitu Pak. Kayak kita. Tapi banyak juga mencetak orang-orang yang biasa di luar Pak. Luar biasa. Iya, biasa di luar. Si Boril tuh. Kang Boril. Iya, si Boril itu kayaknya lulusan SMA itu juga. SMA Jampang juga ya. Iya. Si Boril. Aduh, kacau ada ini Pak. Aduh. Tapi emang seru banget tuh kenangan-kenangan waktu SMA. Itu iya. Pas waktu SMA itu kan zaman-zamannya pacaran gitu kan, bucin ya. Misal apel gitu kan. Iya. Kita mah enggak Pak. Iya. Jadi setiap malam Minggu itu kita enggak apel kita mah. Diam di rumah. Bukan diam di rumah, nongkrong keluar. Nyari rokok dari teman rokok gitu kan. Nyari rokok dari teman, panggil teman misalkan ayo nongkrong di sana gitu. Kayak gitu. Gitu. Tapi yang lain mah pada apel gitu. Iya. Sedih sekali Pak. Sedih sekali. Biasanya kan romansa anak SMA itu lagi manis-manisnya kan biasanya. Apalagi pas kelas 1 kelas 2 itu kan zamannya BBM-an gitu. Kita mah gak punya BBM-an gitu. Apaan tuh? Nit aja SMS-an. Ya, SMS-an gitu. Paket apa itu? Paket apa ya? Yang gratisan itu ya? Iya, sama pritokan gitu. Pritok. Telepon. Zaman dulu tuh pritok. Zaman dulu gitu. Jadul banget ya. Jadi 10 kali SMS dapat 10 gratisan. Iya, bener. Jadi diirit-irit ya SMS-an tuh, diirit-irit. Jadi satu kali ngirim pesan itu panjang banget, dipasin gitu. Enggak panjang banget dua itu gitu, 2 SMS kan gitu kan. Misalkan 100 huruf misalkan ya 100 huruf gitu atau misalkan berapa kata gitu kan, 1 SMS itu udah dipas-pasin. Kalau lebih kan gitu. Aduh, parah itu. Ingat zaman-zaman itu ya. Asik banget ya. Makanya susah banget nyari cewek. Padahal cewek banyak gitu.
di sekolah. Mungkin bukan karena ininya Pak, mungkin kriterianya mungkin waktu itu kriterianya terlalu tinggi mungkin Pak. Jadi agak susah ya. Bukan terlalu tinggi gitu kriterianya. Apa? Terlalu rendah? Hah? Terlalu rendah gitu kan ya. Kitanya. Jadi gak kesampaian jadi gitu. Kesampaian kan? Mungkin. Aduh, ya. Parah. Iya benar susah banget ya. Susah banget. Tapi apa efeknya ke sekarang gimana tuh Pak? Apanya? Efek dari kesusahan zaman sekolah itu. Efeknya sekarang jadi terbiasa susah. Jadi kita bukan jadi ngerasain susah itu jadi biasa gimana ya? Jadi tidak terlalu terlalu kaget gitu karena udah biasa. Udah biasa dulu ngerasain 10.000 dibagi 2 gitu. Sekarang mah siko Pak dibagi 2. Bukan 10.000. Itu lagu ya. Lagu siko bagi 2. Iya. Ya gitu, jadi terbiasa gitu kan, susah. Misalkan kita dapat karena kan hidup itu berputar ya Pak. Betul. Seperti itu apa? Makanya saya pusing ini. Seperti apa itu ombak banyu. Seperti gilining motor gitu kan. Wahon. Berputar kadang di atas, kadang di bawah, gitu kadang kan. Di atas, kadang di bawah, bawah terus bawah terus. Iya, terus bawah terus ke atas padahal diem bannya itu. Gak maju gitu Pak. Kenapa hidup ini di bawah mulu ya? Ternyata motornya gak maju. Iya. Makanya lebih enak di atas sih Pak ya. Enak di atas. WOT. Enggak Pak. Enggak ya. Itu. Enggak beda lagi ya. Beda. Konteksnya beda ya, lagi. Ya jadi terbiasa gitu kan ketika kita ngerasain momen dimana kita susah, lagi susah. Iya betul. Biasa aja gitu kan karena udah dari dulu juga susah. Ya hikmahnya ya. Iya. Hikmahnya hidup itu kan ya dimana kita dikasih kesusahan itu ternyata kita dipersiapkan mungkin ya untuk menghadapi kehidupan selanjutnya kayak gitu. Iya. Dimana bumi dipijak itu. Di situ bumi juga langit dijunjung. Gitu. Gimana? Di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Betul ya. Gitu Pak. Betul. Nyambung berat dipikul sama pinggul di goyang. Berat dipikul. Gimana sih? Berat dipikul sama pinggul goyang. Lah itu. Gimana sih? Apa? Lupa saya. Lupa juga saya. Lupa. Iya. Berat sama dijingjing, dipikul sama dijingjing. Gimana sih? Berat dipikul. Bukan. Berat sama dijingjing. Ringan sama dipikul. Iya Pak, ya, benar, pokoknya nanti gitu lah. Kalau misalkan salah ada yang tahu komen ya. Komennya nanti kita bakalan upload di YouTube ya. Aduh, parah banget. YouTube kita, betul. Jadi ini episode kedua ya, Radio gitu kan. RADIO episode kedua kita jadi di Ruang Anak Desa, di channel Ruang Anak Desa bakalan ada refreshment kalau minuman ya, refreshment gitu kan. Karena gimana? Ya nanti mata pelajaran yang paling disukai. Oh iya. Gua udah tuh saya ada itu mata pelajaran. Oh iya Pak, kan waktu SMA ya. Waktu SMA itu ada 2 jurusan ya. Ya. Kalau kita IPA dan IPS gitu kan. Kalau dulu kan ada bahasa gitu kan. Ya. Kalau Bapak itu IPA, IPS gitu kan. IPA. Iya, saya kan juga IPA. Saya juga konsultasi sama mama gitu kan. Sama orang tua. Yang SMS kan dulu kan zaman SMS itu kan. Mah ada jurusan gitu kan. Pas masuk kelas 2 IPA apa IPS? Iya. Ke IPA aja lah cenah gitu. Dengan alasan IPS mah bararaong gitu. Iya katanya ya. IPS gitu, mah anak-anak Badung ya gitu. Padahal IPA juga enggak. IPA juga Badung, lebih parah malah. Badung gitu kan. Iya itu pas masuk jurusan IPA itu satu kelas ya sama Ibu Onci. Ibu Onci satu kelas. Onci satu kelas waktu itu. Waktu itu kelas meeting itu masuk. enggak Pak, itu kelas 2 satu kelas ya. Jadi selama 3 tahun satu kelas juga? Enggak, kelas 1 kan. Kelas 1 doang. Iya, salah satunya saya itu suka bolos ya. Karena transisi mungkin ya dari SMP yang teman-temannya udah pada kenal masuk ke SMA itu kan dicampur itu kan belum kenal gitu kan. Jadi emang adaptasinya sulit susah. Ketambah lagi botak, hitam gitu kan. Jadi itu salah satunya mungkin ya. Iya. Nah, pas kelas 2 masuk jurusan itu kan kita bisa request mau sama siapa itu bisa ditukar-tukar itu bisa. Oh iya benar. Asal si ininya setuju gitu. Si orangnya setuju gitu. Betul. Itu masuk di IPA lah. Itu ITIL Pak. IPA tilu. Iya. ITIL IPA tilu Pak. Masuknya.
Iya, gak percaya itil, bartil, barudak patilu. Ya. Enggak Pak, enggak. Itu Itil namanya ya? itu kalau enggak salah lobula ya? gitu kan. Ya, Apaan? lobula. Lobula itu apaan? Lobula gua beli. Lo jual. Oh, lo jual. Lo jual. Ya itu. Lo jual itu, Pak. Tahu itu lobula itu. Lo jual apa? itu. Bu Onci itu parah. Parah itu. Lobula. Lobula ya namanya waktu itu kelas itu ya. Kelas itu. Pertama pertama masuk IPA, pertama masuk kelas gitu kan. Ada pelajaran bahasa Indonesia, Pak. Bahasa Indonesia Pak. Siapa tuh ya gurunya Pak Deden ya? Bukan. Bu Ina. Bu Ina ya? Iya, pertama ya. Salam pertama buat itu Bu Ina pertama ini ya. masuk ya buat Bin. Pertama masuk kan itu bangku itu kan berempat itu ya, sama si Andas itu ada si Opi sama si Andas, Ropi sama si Rahman itu pokoknya paling pojok paling belakang. Kan sebelum ngedoa dulu nih. Udah ngedoa itu Asmaul Husna ya. Nah pas Asmaul Husna kita mah ngobrol berempat. Ngobrol berempat di belakang tuh biasa. Itu pertama masuk di kelas 2 itu ya. Udah kena kasus. Pas selesai Asmaul Husna itu yang belakang berempat siapa namanya? Keren banget. Tulisin dong. Namanya. Di cirian gitu kan. Gitu namanya. Oh si itu berempat kan tulisan sama saya. Itu pertama masuk. Udah di cirian Pak sama guru. Parah itu. Anjir, parah ya. Sampai pas pas hari-hari berikutnya ya. Mungkin si ibu itu apa namanya? Bukan ini, bukan verifikasi apa namanya? Bukan klarifikasi. Apaan? Ngecek lagi gitu. Konfirmasi ya. Ya, padahal bukan pelajaran si ibu itu ya. Ternyata salah kelas. Bukan, gurunya yang lain nih. Pagi-pagi pas baca Asmaul Husna si ibu konfirmasi bener gak nih setiap Asmaul Husna itu pada ngobrol di jendela Pak, itu di jendela. Dor. Kaget Pak. Jadi si ibu itu konfirmasi mungkin ya. Pelajaran dia kan kita ngobrol nih. Pas pelajaran orang lain sama gitu kan. Gedor Pak itu jendela. Aduh. Parah itu. Jadi udah diniatin tuh dari rumah. Pasti gini, pasti berudak opatan eta mah ngarobrol ya. Nanti bakalan cobain ditoong ya. Ditoong efek bener gitu kan ngarobrol. Bener. Iya. Itu pas pertama masuk kelas 2 itu parah udah dicirian sama guru itu. Kacau itu Kak. Kasihan sekali ya. Benar. Kalau mata pelajaran yang nggak disukai apa tuh? Geografi Pak. Geografi. Ya. Kan kelas 1 kan umum ya. Jadi ada IPA, ada IPS pelajarannya ya. Ada geografi juga. Iya. Nah, itu 2 semester, Pak. Setiap ulangan di remedial. Percaya? Asli itu. Bu Novika itu gurunya. Bu Novika ya? Bu Novika. Sehat-sehat ya. Dari kelas 1 sampai dari semester 1, 2 semester itu gak lulus. Setiap ulangan. Parah itu, Pak. Padahal itu cuman lempengan. Kalau saya yang paling nggak disukai itu yang hitung-hitungan, matematika, fisika, kimia, yang gitu-gitu nggak suka. Kalau itu mah kita mah suka gak suka gitu Pak, tapi bisa lah gitu kan sedikit mah. Iya. Sampai-sampai tuh ada guru saya namanya Pak Denny itu. Pak Denny guru. Guru bukan? Bukan. Itu komedian itu, beda lagi. Sumargo. Denny Sumargo itu beda lagi itu pebasket sombong gitu. Caknan itu. Denny Caknan itu penyanyi dangdut. Apa lagi ada nggak? Ada. Denny apa? Darko. Itu pesulap. Saya mah suka gak lupa. Apa? Kan ada peribahasa. Apa? Tong hilap ke tukang sulap. Makanya ingat. Makanya inget sama Denny Darko. Tong hilap ke tukang sulap, oge ke tukang toge. Makanya tukang toge sama tukang sulap saya mah selalu ingat gitu. Aduh. Gitu, Pak Denny itu luar biasa itu, beliau itu disiplinnya disiplin tegas gitu. Jadi satu langkah kita peraturannya gitu, satu langkah Pak Denny udah masuk ke kelas, kita yang belum masuk nggak boleh masuk, walaupun udah keduluan misalkan keduluan satu langkah aja gitu, itu nggak boleh. Jadi harus kita dulu, murid dulu yang masuk duluan katanya gitu. Karena saya emang lalet. Iya, lemot slow banget ya, slowly gitu. Dari rumah ngopi dulu. Akhirnya selama waktu kelas 3 itu, selama 1 semester lah. 1 semester mungkin hanya sekitar 2 kali ya saya masuk. 2 kali 3 kali mungkin ya. Sedangkan kan matematika biasanya kan padat banget ya, masif itu di kelas itu biasanya seminggu 2 kali 3 kali ya. Ini saya 1 semester 3
3 kalian paling. 3 kali masuk itu juga mohon-mohon tuh sama Pak Denny, Pak masukin dong Pak, kasihan saya suka telatnya. Iya sama teman-teman juga, pokoknya ini ditolong gitu. Makasih buat teman-teman ini ditolong, saya udah dibolehin masuk akhirnya gitu. Dan kejadian puncaknya akhirnya orang tua dipanggil seperti biasa. Itu seperti biasa ya. Ada surat. Seperti biasa. Ada surat cinta. Surat cinta. Iya, surat cinta buat mama. Iya. Akhirnya pas diinterogasi itu orang tua. Pak, gimana ini anak bapak ini gini pokoknya gitu. Kata bapak saya, hah? Bukannya suka berangkat dari pagi katanya gitu. Baru ketemu itu ya Pak ya. Baru ketahuan saya suka ke warung. Nyimpang ke warung. Ke warungnya Cemega bukan? Bukan. Yang lagi lucu-lucunya itu ya. Aduh, parah banget tuh zaman itu tuh. Akhirnya ketahuan tuh saya bahwa saya bolos. Bukan bolos, maksudnya berangkat itu jam 7 gitu ya. Jam 7 ternyata enggak langsung ke kelas. Iya. Saya ke warung dulu, ngopi dulu. Ngopi sebat kayak gitu-gitu. Aduh, parah banget. Parah itu. Saya juga suka begitu gitu kan. Kadang-kadang sering mungkin. Iya. Tapi saya mah suka ini Pak, kalau misalkan suka aman gitu. Kalau misalkan ada kasus-kasus telat atau misalkan bolos sekolah gitu kan, suka aman karena saya mah udah punya orang dalam gitu kan. Orang dalam. Jadi si ketua kelasnya itu udah ngepren. Ya, jadi akhirnya kita dapetin dulu hatinya ketua kelas, baru nanti aman gitu. Baru kan pacaran. Enggak, gitu. Saya mah gak suka ketua pacaran. Kelasnya cowok. Cewek Pak itu, cewek. Suka pacaran, gak suka pacaran gitu. Jadi aman lah gitu kan. Iya. Berarti Bapak dulu bukan public enemy ya, bukan musuh masyarakat di sekolah. Kalau saya kebalikannya Pak, saya musuh anak-anak pinter, anak-anak rajin, saya musuh. Oh, karena saya mah itu aman sih. Jadi saya menyeludup gitu kan. Jadi ke anak-anak pinter gitu. Jadi sedikit cari muka gitu ya? Bukan cari ngogok gitu kan. Ini cari ngogok gitu. Jadi sedikit berkamuflase menjadi orang pintar gitu Pak. Iya, karena saya kita nggak pinter ya. Karena kelas 1 saya itu masuk di peringkat ketiga, gak percaya. Kelas 1 SMA tuh? Kelas 1 SMA Pak. Itu peringkat ketiga. Walaupun 1 semester itu bolos terus, tapi alhamdulillah masuk peringkat ketiga. Jadi kamuflase pura-pura pintar Pak itu. Pura-pura pintar. Ya, harus gitu kan. Bukan nyontek-nyontek gitu mah, ilapat aja gitu. Ilapat kan. Ya. Kalau nyontek-nyontek si Iban itu. Si Iban kan, itu. Si Iban kan itu kan satu bangku ya. Iya. Oh, salah satunya kenapa saya dipanggil tuh kan si Iban kan sebangku. Jadi kalau saya gak masuk, si Iban juga ke sekolah. Padahal si Iban udah ada di kelas, misalkan pagi nih. Ada pagi. Terus kita gak ada nih. Balik lagi dia. Balik lagi keluar sekolah lagi. Jadi curiga gitu kan, guru curiga. Wah, ada sekongkol nih. Setiap gak sekolah barengan gitu. Nah, si Iban itu parah. Si Iban kacau ya. Saya suka kasih nyontek gitu kan si Iban. Iban sok kasih nyontek. Sok gitu. Makanya kan jadinya kayak gini. Tapi pas kalau misalkan disuruh ke depan sok diantepkeun, dibiarin. Iya, kerasa. Biar kerasa ya. Gitu. Dibiarin gitu kan. Iya. Antepin aja gitu kan. Aduh, parah banget. Parah ya. Itu. Jadi gitu harus strateginya gitu Pak. Kalau misalkan pengen aman di sekolah, kita harus berkamuflase dengan orang-orang pintar. Betul. Pura-pura pintar gitu kan. Pura-pura pintar aja ya. Minimal lah masuk ranking ke-3 gitu kan. Itu masuk ranking kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kelas 1 itu. Kelas 2 masuk enggak? Enggak masuk. Enggak. Kenapa tuh? Cuman kita kamuflase lagi gitu. Masih kan. Tetap kamuflase. Minimal nilai itu bagus lah gitu. Iya. Bagus, enggak masuk ke segi. Jadi gak bakalan. Tapi itu benar Pak. Itu asli, itu ngaruh banget. Kita berkamuflase. Jadi harus balance gitu, harus seimbang. Iya, saya dulu salahnya enggak gitu, praktekin apa itu. Kamuflase itu. Jadi akhirnya saya jadi public enemy di sekolah. Jadi sampai guru itu bingung Pak, ngebedain yang pintar sama yang bukan apa? Bingung sama kita gitu kan, karena kita kan pertama diomongin gitu kan. Diomongin jalan sekolah. Ya, tapi pas ketika kita masuk ketika pas ulangan itu kan nilainya bagus, jadi percaya gitu. Ini nyontek dari mana ini anak-anak? Nah, sampai gitu Pak, gitu kan. Padahal itu real. Kasihan banget ya. Padahal itu the real. Difitnah. The real gitu kan. Padahal itu bener-bener hasil pemikiran gitu kita. Kan. Walaupun rekan-rekan yang lain itu iya itu hikmahnya berarti ya. Teman-teman yang bader itu, yang badung itu bukan berarti nggak pinter. Iya. Pepatah orang tua mah gini kan.
ngekeun badung ge gitu kan. Tapi kudu diajar gitu. Nah, kayak gitu. Bandel yang diajar itu belajar gitu kan. Harus seimbang gitu kan sama sama ini. Ya, di balancing aja gitu kan. Kayak gitu pokoknya biasanya kan orang-orang mukul rata gitu ya. Mukul rata yang ini orang bandel nih. Anak bandel nih zaman SMA nih. Acak-acakan, rambut enggak pernah rapi, pakai baju gak pernah dicuci kayak gitu, pakai sepatu yang mana aja kayak gitu. Terus dipukul rata, tiba-tiba dia bilang ini anak yang pokoknya bla 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 bla, stereotipnya negatif gitu. Padahal kan gak semuanya ya. Semuanya gitu kan. Semuanya. Ada juga yang mungkin pinter, di dalam otaknya mungkin sekritis itu gitu. Terus kita juga di satu kelas itu ada yang hobinya tidur itu. Setiap pelajaran tidur, Pak, percaya gak? Asli itu. Siapa tuh? Ada gitu kan. Tapi sekarang dia jadi tukang tidur. Bukan, dia itu jadi capster, jadi barberman, tukang cukur. Oh. Itu bayarannya itu gede, Pak. Sekali nyukur itu reguler itu 200.000 sekarang gitu kan. Tapi padahal dia sambil tidur berarti? Enggak, gitu kan. Kita tanyakan, "Heh, lu nyukuran sambil tidur gak?" Untuk atuh cina. Katanya enggak ya? Enggak gitu kan. Jadi tidak menutup kemungkinan juga kan orang-orang yang mungkin bandel gitu kan. Waktu zaman sekolah atau misalkan tukang tidur dan lain-lain, setelah keluarnya itu bisa itu sebuah gitu kan. Dinamika warna-warni orang-orang zaman-zaman sekolah kayak gitu ya. Biasanya kan udah terbentuk ya. Udah terbentuk karakter orang-orang itu dari zaman-zaman SMA biasanya. Karena benar pembentukan karakter itu di zaman SMA. Zaman SMA karena memang mungkin waktu itu kita masih polos ya, masih polos tomo. Polos strong. Bukan ya? Iya, masih pembentukan benar kayaknya di SMA itu ya. Zaman SMA, makanya biasanya ke bawah sampai dewasa gitu. Dewada sangu gitu. Dewada sangu. Pak Iqbal juga sekarang ke bawah gitu kan sampai sekarang ya. Iya, sampai sekarang. Lelet-leletnya zaman sekolah sekarang ke RAD juga jam 12 gitu kan. Telat. Jam 1 gitu kan. itu emang ke bawah, Pak. Iya. Waktu zaman kuliah saya sama. Tapi kalau di RAD ada kesiswaan kayaknya dipepak Pak Iqbal itu. Tirahnya itu. Dimarah-marahin ya. Kalau di RAD ada OSIS cepu, udah diciriin ya. Udah diciriin itu. Baik banget. Ini anak telat mulu ini. Waktu kuliah sama, Pak. Itu emang jadi habit ya, susah banget. Makanya kemarin ngobrol sama Pak Dani. Kemarin juga saya ngobrol sama gimana ya caranya biar kita itu ngilangin habit-habit yang kayak gitu. Biar kita lebih disiplin lah gitu. Semakin bertambah umur semakin disiplin gitu. Tapi ya di sisi lain saya juga pengen berubah gitu. Susah, Pak, gimana ya caranya? Nanti saya juga pengen gitu berubah kayak Ultraman itu, Pak. Beda lagi. Ranger Pink itu gitu beda kan. lagi. Beda lagi. Itu malah kata ST12 jangan pernah berubah. Oh iya, berarti enggak boleh. Iya, makanya saya enggak pernah berubah. Jadi bingung ini aja terus saya. Gimana? Aduh. Untung enggak Firman kehilangan. Bahaya sekali ini. Aduh. Kehilangan. Kacau ya. Tapi emang momen-momen SMA itu seru banget ya, Pak. Iya, betul. Apalagi pas di kelas 3 puncak-puncaknya itu. Kelas 3 puncaknya. Jadi waktu mau pensi momen-momen aduh. Apalagi pas ini, Pak, pas kelas 2 biasnya study tour tuh. Ya, study tour. Study tour ada kultur di mana anak SMA tuh nge-charter. Charter kalau cowok, charter cewek nih. Walaupun temen jadi charteran dulu ya, sejogjaun ya. Aduh. Kalau dulu ada paribasa kita gitu, paribasa gitu. Sejogjaun gitu. Jadi kayak buat happy aja gitu sejogjaun berapa seminggu ya? Seminggu. Berapa 5 hari lah, 5 harian ya di 5 harian. Itu waktu study tour. Di Jogja kita jalan-jalan kemana-mana, terus di hotel kayak gitu-gitu. Mantap ya, Pak ya? Mantap sekali. Habis dari itu ya udah. Kita lupa lagi gitu, ngerokok gitu kan. Momen-momen ngerokok ya. Iya, momen ngerokok. Kita mah di bis baru juga itu Kiara 2 dimarahin ngebeb Pak mobil. Di bis itu udah ngerokok dari pas pertama berangkat tuh kan. Iya. Sama Pak. Parah. Udah mobil AC itu, Pak. Iya. Parah itu, parah. Tapi ada ada momen pas study tour kan kelas 2 nih. Kan sama Pak Dani, tapi sama Pak Dani itu kan beda sekolah ya. Dia di Surade, kita di Jampang di sini ya.
pas pada nih study tour ke Jogja, kita ikut ngantar nih ke sana, ke sekolah. Ngantar subuh Pak. Terus berangkat siapkan kertas saeutik cenah. Engke tulis simpan di candi cenah kayak kurang disusul gitu ya. Gitu, iya. Itu Pak. Jadi mesan nulis kertas ya disimpan di candi Borobudur ya. Itu kan. Terus pas kita dari SMA Jampang study tour dicari-cari gak ada di Borobudur itu Pak, kertasnya itu. Ternyata ada yang ngambil. Ada yang ngambil kayaknya. Udah lama kan. Iya, terus sama sih Surade itu pas rame-ramenya Jogja mungkin ya. Iya. Jam sekolah. Pokoknya kita mah sama Pak Dani Pak itu kan beda sekolah tapi berangkat bareng gitu. Satu arah juga satu ya. Arah, gitu kan. Terus pulang dijemput lagi gitu. Tapi itu solid banget ya zaman sekolah itu. Pak Tahir sama Pak Dani itu. Solid Pak, itu mah. Solid ya. Kemana-mana bareng kayaknya kayak biji ya. Iya. Gitu. Salah masuk sekolah dia Pak. Kadang-kadang. Iya dari zaman sekolah SD salah masuk sekolah dia. Salah terus. Salah gitu kan. Aduh Pak Dani. Tapi ada hikmahnya juga kan. Beda sekolah jadi banyak teman gitu kan. Banyak teman, banyak relasinya gitu. Beda sekolah ada juga teman gitu. Asal jangan temen yang nggak benar gitu. Iya. Kita mah untungnya nggak salah milih teman ya. Iya, gitu kan. Iya. Bahaya gitu kan salah milih teman sama amang-amang di terminal gitu. Iya. Bahaya Pak. Jangan sampai gitu kan. Aduh. Jadi pagi-pagi rusuh ya. Pagi-pagi rusuh mau berangkat sekolah. Dijemput. Iya. Pak Dani kira Pak Tahir yang dibawa. Ternyata Pak Ilung. Pas nyampe sekolah bentukannya beda. Bentukan ya. Tapi parah teman sekolah itu si Andas itu parah. Andas itu mah slowly banget gitu kan. Sama juga sama saya. Iya benar. Jadi setiap sekolah telat gitu. Padahal motornya kenceng Pak itu. Motor Mio itu speknya Tiger Pak. Tapi ke sekolah telat. Tapi yang momen yang paling parahnya ini itu mah kan lupaan ya. Iya. Sampai sekarang juga lupaan itu kunci barbar dibawa ke Waluran. Iya kemarin gitu. Nah parah pas zaman SMA kan kita nginep ya di rumahnya di Waluran gitu kan. Nginep terus biasa kan dia mah suka bersih-bersih motor dulu pagi-pagi. Setengah 7 mah orang-orang udah di sekolah gitu kan. Ini dia baru mah masih ngelap pelak gitu kan, nyuci gitu kan, ada yang kotor kebenaran itu kan motornya bensinnya habis Pak. Iya. Kan Waluran itu kan di atas ya. Kan itu digorolongkeun. Jadi habis kan bensin ke bawah mau beli bensin. Pas mau buka jok kuncinya tinggalan di rumah. Ngojek Pak itu ngambil kunci ke atas Pak. Itu kisah berapa 300 meter nanjak gitu kan. Kuncinya gak dibawa gitu, parah. Ngojek gue gitu kan, ngambil kunci, parah itu. Sampai sekarang itu ke bawah. Pak Andas kacau lengotan Pak Andas gitu. Lengotan. Tapi ada yang kayak cerita yang itu yang orang ditilang polisi. Iya. Helm bawa. Iya. Spion STNK ada, kunci motor ada. Ditilang. Yang enggak adanya apa? Motornya enggak bawa. Ditilang. Kayak gitu kan. Kunaon abdi ditilang? Ya tuh mau motor gitu ya. Tapi ada momen itu kalau gak salah itu kelasan si PG gitu. Ya. Jadi dia berangkat sekolah naik motor. Pulang sekolah naik angkot. Lupa. Ingat-ingat di rumah gitu kan. Motor kemana? Motor kemana? Padahal di sekolah balik lagi ke sekolah ngambil motor. Itu para cewek itu, gak tahu lupa namanya itu. Aduh, cewek. Iya. Parah. Ada ya cewek yang gitu juga ada ya. Itu banyak apa? Ada. Aduh. Gitu. Jadi banyak sih momen-momen di sekolah gitu kan, di SMA gitu kan. Khususnya makanya kasihan gitu kan sama si anak-anak yang lulusan Covid. Nggak ada cerita-cerita kayak bener, gitu. Lupa. Karena setiap kita kumpul sekarang ya sama teman-teman ya yang satu SMA mungkin ya. Pasti yang dibahas SMA gitu kan. Bercerita zaman-zaman SMA kayak gitu. Pasti diceritain zaman SMA. Apa ya? Mereka ini anak-anak sekarang yang baru lulus ini apa yang diceritainnya? Mobile Legend paling ya? Mobile Legend. Sama cewek paling. Sama cewek. Pacarannya juga bukan di kelas. Bukan. Pacarannya di luar kan? Pacarannya di lobi Pak. Oh di lobi apa? Di lobi. Lobby game gitu kan. Oh iya. Sekarang kan main game. Main gitu game kan. betul. Rokok cuma sebat nih Pak. Iya nggak apa-apa lah Pak. Disedot aja nggak apa-apa. Jadi
malam ini gimana Pak? Udah cukup belum ini bercerita ini? Bentar lagi Pak. Bentar lagi ya? 5 menit lagi nih? Iya 5 menit lagi. Pas 1 jam aja. Iya. Nah buat para bardes juga yang mau misalkan nih nanti ngobrolin apa nih, bisa request ya. Request gitu tulis aja di kolom komentar di YouTube, nanti kita bakalan upload judul dengan bahasan, kita bakalan ya? di playlistkan gitu sama Pak Dani nanti. Playlistkan di program Radio nanti bakalan terus berlanjut. Betul. Ya konten kita ini, dan misalkan ada teman-teman yang mau request tapi dengan pembawaan yang enggak terlalu serius. Betul. Atau misalkan mau yang serius boleh gitu. Yang serius boleh, nanti kita bawa narasumber yang lebih valid gitu lebih ya. Valid. Karena kalau dibahas sama kita kacau Pak. Kacau, bakalan bener nanti. Kita bakalan bercanda terus. Gitu, bercanda mulu kayak gitu. Jadi mungkin kebagi fokusnya gitu. Bukan kita tidak fokus, cuman kebagi fokusnya. Tapi kita dimaksimalin lah gitu. Iya, berusaha lah. Maksimalin. Apalagi kalau dari bardes itu banyak requestan gitu kan. Pasti kita maksimalin gitu kan. Betul. Jadi jangan khawatir lah gitu kan, buat bardes yang mau bahas tentang enak sekali tuh kopi Pak. Itu kayaknya buatan Mas Bara itu ya kopinya. Goresan tinta ya. Mantap banget. Kopi bardes ini luar biasa. Buat para bardes juga yang mau mampir ke ruang anak desa, mau ngopi-ngopi, apa nyicip-nyicip produk goresan tinta, itu boleh. Atau enggak nyari-nyari merchandise. Iya betul, ada t-shirt gitu kan, topi rimba. Apalagi nanti bakalan tambah lagi ya. Tambah lagi rencana kita bakalan bikin apa? Masker ya. Hoodie gitu kan. Yeah. Masker gitu. Jadi banyak lah. Hoodie apa yang dibenci sama umat Islam? Ya hoodie. Betul sekali ya. Aduh, Yahudi. Hoodie apa yang dilarang? Kapan? Hoodie online. Judi. Hoodie apa yang dilarang pemerintah? Iya. Hoodie online. Iya. Itu judi itu. Hoodie apa yang apa? Yang digoyang-goyangkan. Hoodie apa yang terkenal di Jampang? Apaan? Hoodie ada. Ya, itu Yudi ada itu. Iya. Yudi itu. Iya, itu Yudi. Aduh, ada teman kita namanya Yudi. Iya, Mas, itu keren banget gitu. Mas Bono, bukan ya? Mas Bono ya. Mas Bono. Markoto. Suara saya keluar nggak sih? Keluar, tapi masuk lagi, Pak. Iya. Tuh kecil Pak, kecil suara saya Pak. Itu apa ya? Gitu. Kabelnya mungkin ya. Kabelnya itu. Nah, gitu. Iya gitu ya Pak ya. Buat para bardes sekalian Pak gitu, yang mau requestnya nanti kita tunggu ya di komentar gitu. Iya, betul. Mau bahas apa gitu kan. Gitu. Kita bakalan upload juga nanti di Noise ya. Di Noise. Siapa tuh bisa menemani malam-malam kalian. Iya betul. Sambil tidur kan, mau tidur dengerin. Biasanya kan enak banget tuh dengerin orang ngobrol, kayak ditemenin ya. Iya. Ditemenin orang ngobrol kayak gitu. Iya betul. Tapi ya kita sebisa-bisanya aja ya ngobrolnya kayak gini. Semaksimal mungkin. Walaupun kita berusaha untuk memaksimalkan gitu ya. Betul Pak. Dan apa? Oke lah. Cukup sekian ya. Udah lumayan ini, udah 1 jam. 1 jam ya. Kita jadi kita ketemu ngobrol ngalor ngidul, ketemu lagi kita malam takbir ya? Malam takbir masih lama itu. Masih lama. Malam apa? Lailatul Qadar. Enggak. Ini masih lama ya? Iya. Masih lama juga. Apa? Malam Rabu ya? Malam Rabu ya. Malam Rabu ini bakalan kita upload malam Rabu ya? Malam Rabu apa? Malam Rabu dan malam Sabtu ya. Uploadnya gitu. Jadi pokoknya terima kasih buat teman-teman yang udah support. Iya, pokoknya support terus ya YouTube-nya Ruang Anak Desa ya, biar kita semangat ya buat bikin konten karyanya gitu, bikin karya gitu. Dan kita sebenarnya bukan cuma bikin konten ya, gitu. Karena bikin konten gampang itu, Pak. Gampang. Kita bikin konten lagi mandi misalkan bikin bikin konten bisa itu kan. Gitu, lagi macul gitu lagi kan. Macul, lagi jungkir jumpalik gitu kan bisa, tapi bikin karya itu kan enggak susah, agak sedikit gitu kan. Butuh effort. Betul, Bang. Betul sekali pokoknya Pak Tahir sekarang lumayan bijak ya. Asli. Oke lah. Terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin obrolan kita malam ini. Iya. Dan pokoknya mohon maaf gitu kan. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata gitu. Karena kita sebenarnya
bukan untuk apa? Karena manusia tujuan itu kita salah gitu Pak. Ya, tujuan kita juga buat menghibur ya. Iya betul, buat bukan menghibur. untuk menyakiti hati siapapun yang tersakiti. Iya, jangan sampai gitu. Kayak lagunya Judika, aku yang tersakiti. Kalau zaman dulu itu Akoe yang tercakiti selamanya. Pokoknya bekerja di PT Mencari Cinta Sejati. Gitu kan. Ya, begitu ya. Itu bio Facebook ya biasanya. Iya, betul. Kita closing nggak? Closing ya. Iya. Ayo. Terima kasih teman-teman pokoknya ya. Sekali lagi terima kasih. Ya. Pokoknya stay terus ya di YouTube-nya Ruang Anak Desa. Betul. Dengerin terus program-program kita, apalagi radio. Terus ada lagi Ruang Goresan Tinta. Ada lagi apalagi tuh banyak lah. Ada podcastnya gitu kan. Jadi pilih aja gitu kan. Mana yang cocok gitu kan. Kita menyediakan banyak gitu kan. Seperti tukang dagang banyak pilihan gitu kan. Kayak gitu. Jadi sukanya apa, coba didengerin atau misalkan dikonsumsi gitu. Iya betul. Terima kasih. Iya. Dan sampai jumpa di lain hari. Kesempatan. Iya betul sekali. Mungkin nanti malam Rabu bukan kita, siapa tahu kita lagi kan ya. Tapi tetap dengerin juga ya. Karena ada beberapa host gitu. Host Cokro Aminoto itu jalan itu. Itu jalan. Ada host Cokro Aminoto. Ya. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Kami dari Ruang Anak Desa. Bisa apa? Bye-bye. Saya Ilham. Oh iya, namanya Taher Duls. Saya Ucup Bengkel kayak tadi. Oke, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bardes. Salam. Yuh.